Halo semuanya, salam sehat. Kami di sini akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang telah kami buat, yaitu Mirror Brand. Sebelum kita lanjut, yuk kita kenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Nila Septianawati. Hai, saya Indah Chandrika Dewi. Halo, saya Niputu Puspita Dewi. Hai semua, perkenalkan nama saya Widiani Kusuma Dewi. Baik, itu dia tadi perkenalan diri dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membahas mengenai latar belakang dari bisnis plan yang telah kami buat. Di mana bisnis di tengah persaingan yang semakin mengglobal di segala bidang, menuntut manusia untuk memiliki kemampuan bersaing. Selain dibutuhkan pemikiran yang solutif dan ide-ide yang inovatif, penampilan merupakan salah satu kunci penting yang harus diperhatikan bagi setiap manusia. Sesuai dengan kata pepatah, you are what you wear, yang artinya manusia dilihat dan dinilai pertama kali oleh orang lain dari segi visual, termasuk cara berpenampilan seseorang. Fashion menjadi salah satu jawaban bagi manusia untuk merefleksikan kepribadian mereka. Nah, maka dari itu, kami merencanakan bisnis plan Mirror Brand ini yang dapat menyesuaikan keinginan fashion dari masyarakat luas. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai visi, misi, dan tujuan dari Mirror Brand. Visi Mirror Brand yaitu menjadikan Mirror Brand sebagai usaha yang menyediakan produk sesuai dengan keinginan konsumen agar dapat dikenal oleh masyarakat luas dan masyarakat pun bisa mengetahui dan mempercayai Mirror Brand sebagai pilihan dari fashion yang akan mereka gunakan. Lalu, misi dari Mirror Brand yaitu mengutamakan kualitas dalam pelayanan, berorientasi kepada kepuasan konsumen, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan, dan mengembangkan usaha untuk memperluas usaha atau lapangan pekerjaan. Nah, untuk tujuan Mirror Brand di mana kami ingin memperoleh keuntungan usaha sebanyak mungkin, lalu menghasilkan produk yang unik, berkualitas tinggi, dan membuat produk yang dapat menjadi gaya berpenampilan modis bagi yang mengenakannya, dan membuat produk yang sesuai dengan keinginan atau pribadi dari konsumen. Baik, selanjutnya yuk kita bahas mengenai logo usaha dari bisnis plan yang telah kami buat. Nah, untuk nama dari bisnis plan yang telah kami buat, kami mengambil nama Mirror Brand. Mengapa demikian? Karena saat seseorang mengenakan pakaiannya, pasti mereka akan bercermin terlebih dahulu untuk memastikan apakah busana yang dikenakan itu sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Jadi, dari itulah kami mengangkat nama Mirror Brand. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai simbol dan makna dari unsur-unsur logo Mirror Brand. Yang pertama, itu ada tulisan yang simpel. Menggunakan tulisan yang simpel dan jelas agar mudah dikenal oleh masyarakat luas, di mana kita menggunakan tulisan yang simpel namun elegan agar dapat mudah dibaca oleh masyarakat luas dan mudah diingat. Lalu yang kedua, itu ada latar belakang kain. Menggunakan latar belakang kain dikarenakan bisnis kita yang berkecimpung di bidang fashion yang dimana merupakan bahan pokoknya adalah kain. Nah, yang terakhir itu kami menggunakan warna krem soft, warna yang melambangkan kesederhanaan namun terlihat mewah, yang melambangkan bisnis kita di mana bisnis kita yang mementingkan kualitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dan sumber daya manusia dari Mirror Brands. Yang pertama itu ada pemilik usaha atau manajer. Ringkasan pekerjaannya yaitu mengelola, memantau, serta bertugas juga dalam perekrutan tenaga kerja. Hubungan organisasinya yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas usaha. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu pertama, merekrut tenaga kerja untuk setiap bidang yang dibutuhkan perusahaan. Kedua, yaitu ada mengawasi dan mengelola perusahaan. Selanjutnya ada pelayanan atau customer service. Ringkasan pekerjaannya yaitu melayani konsumen yang datang ke toko maupun online dan melayani pesanan. Hubungan organisasinya yaitu bertanggung jawab pada pesanan konsumen dan karyawan lainnya. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu pertama mengatur kegiatan yang ada di toko, dan kedua yaitu bertanggung jawab dalam kegiatan mempersiapkan berdasarkan pesanan. Selanjutnya ada kasir atau bagian administrasi. Ringkasan pekerjaannya yaitu bertanggung jawab terhadap
transaksi keuangan sehari-hari. Hubungan organisasinya yaitu bertanggung jawab pada pemilik usaha, kegiatan administrasi, dan karyawan lainnya. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu pertama mencatat masuk keluarnya barang jadi, dan yang kedua yaitu bertanggung jawab dalam kegiatan keuangan di dalam perusahaan. Selanjutnya ada admin inventory. Ringkasan pekerjaannya yaitu melakukan pengecekan dan mencatat permintaan barang. Hubungan organisasinya yaitu bertanggung jawab pada pemilik usaha, kegiatan inventory barang, dan karyawan lainnya. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengecekan dan mencatat surat penerimaan barang, bahan baku, dan lainnya atau produk yang keluar maupun masuk ke dalam gudang untuk dijadikan sebagai bukti jika barang sudah diterima oleh perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada delivery atau bagian distribusi. Ringkasan pekerjaannya yaitu mengantar pesanan delivery order, dan hubungan organisasinya yaitu bertanggung jawab pada pemilik usaha, kegiatan distribusi, dan karyawan lainnya. Tugasnya dan tanggung jawabnya yaitu mengantarkan pesanan delivery order dengan cepat dan aman, dan yang kedua yaitu bertanggung jawab dalam kegiatan mengantar barang. Kemudian pada materi segmentasi pasar ada 4, yaitu segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Segmentasi pasar itu sendiri adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Kemudian, pada segmentasi demografis mirror brand yang menuju pada kaum wanita, pria maupun anak-anak merupakan insan yang mempunyai daya tarik sangat tinggi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Kemudian yang kedua ada segmentasi geografis mirror brand yang berada di Jalan Tukat Batanghari Banjar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, di mana kami melayani pembelian secara offline ke toko maupun secara online. Kemudian yang ketiga ada segmentasi psikografis, yaitu memberikan pelayanan produk yang mengutamakan kualitas dari produk tersebut sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian yang keempat, segmentasi perilaku adalah banyak masyarakat luas yang ingin mengenakan pakaian yang dapat membuat mereka merasa nyaman saat memakainya. Dan dengan adanya bisnis kami, yaitu bisnis yang memiliki diferensiasi, di mana pelayanan dan kepuasan konsumen menjadi hal yang penting, dan konsumen dapat mengekspresikan dirinya dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan keinginannya. Kemudian ada rencana pemasaran. Ada 3, yang pertama yaitu pasar target, yang kedua distribusi, dan yang ketiga promosi. Pasar target yaitu produk yang kami jual melayani pemesanan seluruh Bali maupun luar Bali dan juga luar negeri melalui media sosial maupun offline, yang dimana pembeli dapat datang langsung ke toko kami yang beralamat di Tukat Batanghari, Banjar. Kemudian yang kedua ada distribusi yang dilakukan secara langsung, di mana kami akan menjual barang kepada konsumen secara langsung menggunakan berbagai macam cara, salah satunya melalui media sosial dengan aplikasi marketplace yang bertebaran. Kemudian yang ketiga promosi. Media promosi yang kami gunakan dalam memasarkan produk yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, Shopee, Tokopedia, dan dari testimoni pelanggan kita, dan melakukan endorse untuk meningkatkan penjualan, karena hal ini sangat efektif untuk dilakukan. Kemudian Mirror Brand juga melakukan sales promotion dengan memberikan free aksesoris seperti masker brokat, bando anak, jepit anak, dan lain sebagainya yang kita berikan untuk menciptakan pembeli yang loyal dan menganggap kita bukan hanya sekedar toko biasa saja, namun dapat memberikan kesan lebih kepada
para konsumen. Kita juga menggunakan penjualan personal melalui media sosial yang kami gunakan dan juga dapat langsung ke toko kami. Kemudian kita juga menggunakan periklanan melalui media sosial dan juga melalui endorse selebgram dan dari testimonial pelanggan kita yang sebelumnya. Saya akan memaparkan mengenai aspek keuangan. Yang pertama ada modal sebesar Rp292.369.560.000. Kemudian ada biaya tetap per bulan sebesar Rp17.130.000. Kemudian ada total biaya variabel sebesar Rp11.401.560.000. Dan yang terakhir ada total jumlah investasi sebesar Rp277.863.000. Nah, untuk total biaya operasional di sini kami menggunakan perhitungan TC sama dengan TFC plus TVC, di mana itu Rp17.130.000 plus Rp11.401.560.000. Jadi untuk total cost-nya yaitu sebesar Rp28.531.560.000. Perhitungan total pendapatan. Total pendapatan per hari sebesar Rp4.150.000. Total penjualan produk selama 1 bulan sebesar Rp124.500.000. Total penjualan produk selama 1 tahun sebesar Rp1.494.000. Kemudian untuk perhitungan keuntungan per bulan, total pendapatan per bulan min total biaya operasional yaitu sebesar Rp124.500.000 min Rp28.531.560.000. Jadi totalnya itu sebesar Rp95.968.440.000. Untuk perhitungan lama balik modal, total investasi dibagi keuntungan yaitu Rp277.863.000 dibagi Rp95.968.440.000. Jadi lama balik modalnya itu selama 3 bulan. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan apabila usaha mirror brand ini menguntungkan, di mana modal sebesar Rp277.863.000 dengan keuntungan per bulan Rp95.968.440.000 dan balik modal dalam 3 bulan. Oke, saya akan melanjutkan menjelasi mengenai analisis SWOT atau SWOT dari Mirror Brand. Yang pertama yaitu ada kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu bertanggung jawab, disiplin kerja, kreatif, dan inovatif. Yang kedua yaitu dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu harga produk terjangkau dan sesuai dengan kualitas yang didapat. Dan yang keempat memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Dan yang terakhir yaitu melayani revisi jika terdapat ketidaksesuaian pemesanan produk. Selanjutnya yaitu ada kelemahan. Kelemahannya yang pertama yaitu persaingan pasar dengan perusahaan yang berskala nasional, dan yang kedua yaitu berubahnya kondisi perekonomian. Selanjutnya yaitu ada peluang. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk, kami yakin kami dapat bersaing walaupun bersaing dengan perusahaan berskala nasional yang akan muncul di kemudian hari. Selanjutnya yaitu ada ancaman. Ancamannya yaitu munculnya usaha atau produk baru yang sejenis dan berusaha menyaingi usaha kami dengan style-style terbarunya. Baik, itu dia tadi penjelasan mengenai bisnis plan yang telah kami buat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan. Pakaian adalah kebutuhan primer manusia. Selain untuk melindungi dari terik matahari, bagi anak muda, pakaian merupakan suatu cara mereka untuk mengekspresikan dirinya. Dan di Mirror Brand, ini menjual fashion untuk segala umur dengan desain-desain pakaian yang sederhana. Namun, tetap melihatkan keindahan dan keunikan si penggunanya, baik pada wanita, pria, maupun anak-anak. Dan kami juga akan menyediakan layanan pemesanan untuk para konsumen, sehingga konsumen bisa menikmati hasil pesanannya sesuai dengan keinginan. Dan khususnya, dalam hal fashion,
Dengan lokasi yang strategis, maka kami yakin usaha ini akan maju. Baik, dalam pembuatan bisnis plan pasti ada suka dan duka. Untuk suka yang didapat dalam membuat bisnis plan ini adalah di mana kami sebagai tim dapat mengeluarkan semua pendapat kami untuk melengkapi bisnis plan ini. Dapat bebas memberikan masukan yang membangun dan dapat saling menciptakan rasa kekeluargaan antar tim. Dan kami juga jadi banyak mengetahui hal-hal baru dan ilmu-ilmu mengenai penyusunan bisnis plan. Untuk dukanya, duka yang didapat dalam penyusunan bisnis plan ini tentunya masih banyak sekali kekurangan dari bisnis plan yang telah kami buat. Melihat dari segi ekonomi masyarakat, sekarang tentunya susah untuk melakukan promosi penjualan untuk meningkatkan penjualan bisnis ini. Dikarenakan pada masa pandemik saat ini, banyak sekali masyarakat yang lebih memilih mengkeep dananya untuk keperluan yang jauh lebih penting ketimbang fashion mereka. Baik, itu dia tadi mengenai bisnis plan kami. Terima kasih dan sampai jumpa.